Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Fadli dalam perhelatan P20 kali ini. Sebetulnya tema besarnya tuh apa dan kemudian isu strategis yang diangkat itu akan apa? Iya, kalau dari tema besar atau tema prioritas itu kan Stronger Parliament for Sustainable Recovery. Karena kita terkait dengan akhir dari pandemi COVID ini, dan ini juga tentu sejalan juga dengan tema yang diusung oleh pemerintah, ya, Recover Together, Recover Stronger. Nah, tetapi di dalam pembicaraan antar parlemen, kita akan membicarakan hal-hal yang lebih spesifik, misalnya tentang isu SDGs dan ekonomi hijau, percepatan SDGs, karena itu yang pertama. Karena dalam 2 tahun lebih pandemi COVID ini telah menghambat tentu saja upaya-upaya untuk mencapai target-target SDGs, Sustainable Development Goals, atau pembangunan berkelanjutan, tahap-tahap berkelanjutan itu. Kemudian yang kedua adalah isu-isu aktual ya terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan tantangan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah isu yang terkait dengan politik, yaitu terkait dengan memperkuat peran parlemen dan demokrasi, memperkuat parlemen dan demokrasinya, vibrant democracy ya. Karena selama pandemi juga ada seolah-olah proses pengambilan keputusan itu sepihak gitu ya. Jadi parlemen perlu regain demokrasi kita gitu. Dan tentu yang terakhir adalah isu-isu social inclusion, gender equality, pemberdayaan perempuan ya, kesetaraan gender dan sebagainya. Jadi ini 4 isu. Dan di antara 4 isu itu yang akan dibicarakan dalam Speaker Summit juga didahului tanggal 5-nya kita membuat inisiasi namanya Parliamentary Forum. Parliamentary Forum ini mengundang tidak hanya anggota parlemen, tapi juga masyarakat, civil society, dan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang. Ya, sebelum dimulainya yang tanggal 6, tanggal 7, tanggal 5-nya kita buat ini sebagai satu platform untuk duduk dan bicara bersama. Nah, dan ini temanya terkait dengan climate change, terkait dengan SDGs, terkait dengan beberapa hal tadi. Oke, baik. Nah, ini mengenai tadi Pak Fadli mengatakan mengenai penguatan peran. Pak Indra, bagaimana sebenarnya penguatan peran dan fungsi parlemen untuk pemulihan berkelanjutan yang dinilai sangat dibutuhkan di tengah berbagai tantangan krisis energi, pangan, dan juga krisis keuangan global, Pak Indra? Ya, saya kira komitmen DPR kan sudah diwujudkan ya. Bagaimana saat ini DPR sedang memperjuangkan juga undang-undang energi terbarukan gitu ya. Dari situ komitmen DPR itu bagian wujud yang DPR bisa sampaikan kepada publik, dan itu merupakan jadi pijakan kita ke depan gitu ya. Dan DPR tidak hanya bicara, tentu semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ke-DPR-an saat ini juga kami sudah melakukan paperless misalnya gitu ya. Kemudian juga di banyak ruangan sekarang kita sudah pakai menggunakan automatic building system gitu ya. Jadi melakukan penghematan dan terus itu akan melakukan perbaikan-perbaikan semacam itu. Di kompleks parlemen juga kita sudah menyiapkan 4 titik untuk kendaraan listrik. Itu saya kira ke depan kami sudah sangat siap untuk isu itu ya. Oke. Nah, ini mengenai komitmen parlemen sendiri, Pak Fadli, bagaimana komitmen parlemen dalam mencapai tadi tujuan pembangunan berkelanjutan ataupun Sustainable Development Goals (SDG) yang memang kemudian jadi agenda dunia? Ya, pasti terhambat ya karena pandemi COVID. Tetapi kita meyakinkan bahwa harus ada satu proses percepatan, kira-kira begitu. Dan kan targetnya 2030. Setelah dicanangkan 2015, 2020 sampai 2030 itu maksudnya adalah the decade of action atau dekade aksi. Tapi kenyataannya dunia dilanda oleh pandemi COVID. Jadi pasti terjadi perlambatan. Nah, untuk itu saya kira kita perlu ada satu komitmen bersama untuk bagaimana proses percepatan. Terkait dengan hal itu kita memang ingin juga menagih ya, misalnya dalam persoalan iklim ini yang lain ya, dari SDGs soal iklim. Kita berharap juga di forum ini Indonesia ya memberikan masukan komitmen negara maju. Ini tentang climate justice gitu. Keadilan climate. Kita negara-negara berkembang termasuk Indonesia menjadi paru-paru dunia disuruh untuk tidak boleh melakukan deforestasi dan seterusnya. Tapi kan mereka lebih dulu melakukan itu.
Jadi kita juga ingin komitmen mereka negara-negara maju yang diberitakan itu sampai 100 miliar dolar itu harus segera bisa dijelaskan roadmap-nya, realisasinya. Nah ini kan kita suarakan. Termasuk di WTO, kemudian juga Financial Intermediary Fund ya sebagai wadah kerjasama finansial mendukung pemulihan pasca pandemi dan lain-lain. Jadi kita tidak ingin ini hanya sekedar bicara-bicara saja, tetapi bagaimana ini menjadi satu paling tidak langkah untuk menuju ke realisasi dari komitmen-komitmen dan pembicaraan-pembicaraan itu. Oke, nah ini kan P20 ini akan menjadi agenda ataupun forum internasional. Di tahun ini saja Pak Indra, DPR ini sangat sibuk dengan agenda internasional, seperti ada forum parlemen dunia juga seperti itu yang dilakukan. Sebetulnya apa target dari berbagai agenda internasional ini? Ya, saya kira seperti saya sebutkan sudah dijelaskan oleh Pak Fadlizon tadi bahwa untuk tuan rumah P20 ini kan bagian sebenarnya keketuaan Indonesia, presidensi Indonesia di G20. Nah, saya kira engagement terhadap negara-negara G20 dalam parlemen P20 ini sangat penting. Beberapa agenda yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fadlizon berkaitan dengan isu-isu strategis, berkaitan kesehatan, pembangunan berkelanjutan, energi, kemudian juga pangan gitu ya. Di samping isu-isu lain tentang HAM itu akan penting diperjuangkan karena itu nanti bagian dari komitmen DPR mewujudkan pembangunan berkelanjutan.